Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu GMI Shalom Medan Tuntungan. Kakak percaya sampai hari ini adik-adik masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang hari Minggu ya adik-adik. Hari Minggu harinya, iya benar harinya Tuhan, harinya kita memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap? Yakin sudah siap? Oke, kalau sudah siap, boleh dipanggil mamanya, papanya, adiknya, atau siapapun yang ada di rumah untuk sama-sama ya memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke? Kita mau mulai ibadah kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk meresponi rasa syukur kita terhadap Tuhan karena sampai hari ini kita masih dalam perlindungannya. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kakak undang bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Semua bernyanyi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih adik-adik. Ya benar, itu adalah respon syukur kita untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita udah lama sekali masih di rumah, tapi Tuhan tetap melindungi dan melawat kita. Nah sekarang kakak masih undang adik-adik berdiri. Kita mau bersukacita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kakak mau angkat pujian yang penuh dengan gerakan. Kita puji Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya. Semua bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Kita pakai gerakan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tinggi, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi, lebih semangat. Bertambah-tambah
Oke, terima kasih untuk sukacita, untuk semangatnya dalam memuji Tuhan ya adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya harus sudah tersedia di dekat kalian ya. Nah, ini ada lagu baru untuk mendengarkan firman. Kakak ajarin adik-adik ya, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi satu lagu dulu, nanti kita nyanyi sama-sama. Oke, kita belajar sama-sama lagunya. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik kami yang ada di rumah supaya dapat fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hari ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke. Nah, kakak mau tanya sekarang, siapa yang tadi malam bermimpi? Pasti salah satu dari kita ada yang bermimpi kan? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang mimpi. Yaitu mimpi siapa? Mimpi Yakub. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kisah Abraham dengan anaknya Ishak. Nah, sekarang kita belajar tentang Ishak yang sudah tumbuh dewasa dan memiliki seorang anak. Nah, waktu Ishak tumbuh dewasa, dia menikah dengan Ribka, memiliki 2 orang anak yang bernama Yakub dan Esau. Lalu, Ribka pun berkata kepada Yakub supaya pergi ke tempat pamannya Laban, karena Esau akan membunuh Yakub. Lalu Yakub pun mendengarkan kata-kata Ribka. Dia pun pergi dari rumahnya ke rumah pamannya yang sangat jauh. Nah, adik-adik, waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada sepeda juga. Yakub berjalan kaki ke rumah pamannya yang sangat jauh. Yakub berjalan dari pagi sampai hari sudah gelap. Di perjalanan, Yakub pun memutuskan untuk beristirahat. Lalu, saat jalan, dia pun melihat batu dan mengambilnya untuk dijadikan bantal karena dia mau tidur. Kemudian, di dalam tidurnya, dia pun bermimpi. Di dalam mimpi Yakub, Yakub melihat tangga yang sangat panjang dari bumi sampai ke langit. Lalu dia melihat malaikat-malaikat berjalan naik dan turun di tangga. Dan di tangga yang paling atas, dia melihat Tuhan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak." Kemudian Allah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan membawa Yakub ke tanah perjanjian dan menempatkannya di sana. Allah memberitahu kepada Yakub bahwa Ia akan memberkatinya dengan keturunan yang banyak dan anak cucu Yakub akan beroleh bagian dari janji berkat Allah. Lalu Allah berkata lagi kepada Yakub,
Aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian Yakub pun terbangun. Dan ia tahu bahwa Allah telah berbicara kepadanya di dalam mimpi. Setelah itu, Yakub pun mengambil batu yang dipakainya sebagai bantal dan mendirikannya menjadi tugu. Kemudian dia pun menuangkan minyak di atasnya, dan minyak itu sebagai tanda bahwa itu tempat yang istimewa di mana Allah menampakkan diri kepadanya. Dan Yakub menamakan tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Lalu Yakub berjanji untuk melayani dan menyembah Allah. Meskipun terkadang Yakub tidak taat, namun Allah selalu memelihara dan memberkati Yakub, seperti yang Allah janjikan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menyertai papa mama, menyertai kakak, menyertai abang dan adik. Semuanya disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mau kita pergi jalan-jalan, mau kita sekolah, mau kita pergi bersama teman-teman, main-main di lingkungan rumah kita, Tuhan Yesus selalu memelihara dan menyertai kita. Oleh karena itu, adik-adik di rumah tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah, sekarang kita akan belajar ayat hafalan. Kita ambil ayat hafalan kita dari Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke, bisa ya adik-adik di rumah? Kita coba sekali lagi. Oke, Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke, semoga semuanya bisa menghafal ayat hafalan ini dengan baik ya. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Semuanya adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat berkat penyertaan Tuhan. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik kami. Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini membuat adik-adik kami mengerti bahwa Tuhan Yesus senantiasa berada di dekat mereka. Ya Tuhan, Kau juga berkati adik-adik kami yang sedang masa sekolah, mungkin sekolah secara online. Kiranya Tuhan berkati juga pekerjaan orang tua. Tuhan semuanya yang berkati dan menyertai. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.